Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi dalam program Hidupku Rumah Doamu, serial Kitab Mazmur. Tema kita hari ini bergumul atas rasa bersalah. Terambil dalam Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Pernahkah Anda membuat suatu kesalahan dalam hidup ini yang sulit untuk Anda lupakan? Jika pernah, berarti Anda sedang bergumul dengan rasa bersalah itu. Dan jika bagi Anda yang masih belum lepas dengan rasa bersalah, Anda perlu berdamai dengan diri Anda dan dengan Tuhan. Sebab orang yang hidup dalam rasa bersalah, maka ia akan mengalami hal yang pertama, terlalu berpikir berlebihan tentang perasaan Tuhan atau overthinking. Kita berkata bahwa Tuhan tuh pasti menghukum dan tidak mau memaafkan kesalahan kita. Ya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Memang Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan. Tapi pada saat akhir kehidupan kita, Dia akan datang memang sebagai hakim dalam kehidupan kita. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup, kita ini masih diberikan kemampuan untuk terus-menerus memperbaiki dan merubah kehidupan kita. Sesungguhnya cara pandang Tuhan terhadap kita ini adalah orang yang dianggap agung dan diperhatikannya. Sesuai dengan Ayub pasal 7 ayat 17-18. Yang kedua, orang yang hidup dalam rasa bersalah, ia akan mengalami kesedihan hati. Ayat yang ketiga dikatakan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Hal ini terjadi karena larut dalam kesedihan yang mendalam dan sulit diobati. Ada kesedihan-kesedihan ketika memang kita tahu yang kita telah lakukan itu sudah merusak reputasi orang lain atau merusak diri kita. Dan kita rasanya susah untuk memperbaikinya. Kita hanya hidup dalam penyesalan demi penyesalan. Tetapi sekali lagi, hal ini tidak akan membuat kehidupan damai dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus untuk menghibur kita bila mana kesedihan itu melanda. Dan yang ketiga, ciri dari orang yang rasa bersalah, maka ia akan mengalami ketidaktenangan. Ayat yang keempat dikatakan, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Waktu kita tidak tenang, kita sebenarnya sedang diliputi oleh kecemasan yang berlebihan. Kecemasan berlebihan ini orang yang tidak bisa melepaskan kesalahannya. Hari ini belajarlah untuk menyerahkan apa yang memang engkau dan saya tidak bisa kendalikan itu di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Dia untuk menolong engkau dan saya. Tuhan memberkati.